Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market atau Gosip Pasar di official channel dari sahambagus.co.id. Nah, bersama saya Pak Kiai Saham Bagus. Apa kabar Pak Kiai? Sehat selalu? Sehat, amat. Siap. Dan juga Ibu Vika, member dari Saham Bagus Trading Community, dan juga beliau ini salah seorang pengusaha e-commerce. Nah, ini yang menarik Pak Yai adalah kita membahas tentang pilihan investasi Kiai Saham nih untuk akselerasi kekayaan. Nah, ini itu menarik sekaligus untuk melanjutkan yang kemarin topik kita yang jadi viral ya. Betul. Bahwa dari 30 juta jadi 5 miliar. Nah, ini saya bedah lagi ya. Nah, karena itu banyak dia. orang yang tidak percaya gitu ya. Jadi saya bedah lebih detailnya lagi, bukan hanya soal saham, tapi juga ada kombinasi investasi yang lain. Betul. Nah, kira-kira kombinasi investasi yang lain apa tuh Pak Yai? Karena biasanya orang itu punya duit, kebanyakan habis punya duit dia nggak bangun instrumen lain dulu. Dia langsung saham. Nah, menurut Pak Yai gimana nih? Tolong dijelasin dari seharusnya seperti apa sehingga bisa mengakselerasi atau mempercepat proses kayanya dia nih. Ya, aman. ya betul. Jadi yang terjadi pada bocil-bocil zaman now sekarang ini kan, mereka langsung masuk saham nih, betul, tanpa mereka tahu sebenarnya duit mereka itu berapa gitu. Nah, ya itu dia. Jadi investasi saham itu adalah tahapan ketiga dari proses investasi. Oke. Gitu ya. Jadi yang pertama itu semua orang juga harus kerja. Harus kerja untuk dapat gaji, ya kan? Atau Anda bisnis lalu Anda juga menyisihkan menjadi labanya Anda gitu. Jadi Anda harus bisa menghasilkan cash dulu, Pak. Gitu. Nah, cashnya itu kemudian Anda tabung gitu loh. Jadi ilmu ngirit itu tetap penting, ilmu hemat itu tetap penting gitu loh. Jangan sampai kemudian gaji Anda tuh habis, ya toh? Habis ludes buat gaya hidup Anda gitu loh, ya nggak? Nah, kebanyakan orang kan sekarang gitu. Belum tanggal 25 sudah duitnya habis, kan gitu ya. Karena keinginannya terlalu banyak dibandingkan oleh kebutuhannya. Itu sesuai juga di Al-Qur'an juga gitu. Manusia itu terlampau sedikit kebutuhannya, tapi terlampau banyak keinginannya. Betul, apalagi sekarang ada iPhone Orange-nya seperti yang saya punya ini, ya kan, yang lagi ngetren nih Pak. Gitu. Orang pada mau punya semua itu. Iya, 27 juta ini harganya Pak, gitu kan. Tapi jangan membeli iPhone Orange ini pakai cicilan, ya boncos gitu loh. Anda belum waktunya beli iPhone Orange, ya Anda harus tahu waktunya bahwa Anda itu baru bisa beli Infinix itu, atau Vivo atau handphone Cina, ya Anda harus perih terima gitu loh. Saya dulu juga kerja juga handphone saya jelek juga gitu loh. Ya nggak terus hari ini kerja, hari ini saya punya iPhone Orange, bukan begitu. Jadi langkah pertamanya memang harus menyisihkan pendapatan menjadi tabungan. Nah, itu minimal fase pertamanya itu Anda harus ngitung kebutuhan hidup dulu. Misalkan kebutuhan hidupnya Anda adalah 10 juta gitu ya. Maka Anda harus ngumpulin di tabungan Anda minimal 6 bulan, Pak. Kalau saya yaitu berarti 60 juta. Ya, 10 juta kali 6 kali gitu 6 ya. Nah, ini mulai ke strategi nih Pak ya. Betul, Spill lah kisi-kisinya. Jadi nabung harus 60 juta atau 10 6 juta. bulan. 6 bulan ya. 6 bulan kebutuhan hidup minimal. Nah, lanjut Pak Yai, lanjut. Bukan keinginan ya. Iya. Jadi Anda tahu nggak bedanya kebutuhan sama keinginan? Bu Vika tahu nggak kebutuhan keinginan itu apa? Nah, ya. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang mendasar yang harus Anda penuhi. Kebutuhan itu. Kebutuhan. Kalau keinginan adalah di atas kebutuhan yang mendasar itu. Misalkan adalah Anda pengen punya handphone. Nah, itu adalah kebutuhan dasar karena sekarang nggak mungkin semua orang itu kemudian nggak punya handphone, kan nggak mungkin Pak. Karena handphone itu juga sudah untuk jadi kita kebutuhan komunikasi, dasar. kebutuhan pokok gitu. Betul. Nah, jadi misalkan kebutuhan pokok handphone apa? Ya, handphone itu ada yang second cuma 500.000, ada yang 1 juta. Nah, kalau
memang Anda bisanya beli itu ya dengan misalkan gaji Anda sekarang 5 juta, Iya. ya beli handphonenya itu yang 1 jutaan aja. Ya. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau gaji Anda itu 5 juta, Anda beli handphone cicilan 12 bulan, itu namanya keinginan. Nah, Udah masuk di ranah keinginan. Keinginan itu. itu. Iya. Kalau misalkan Anda beli motor, ya beli motor Anda misalkan apa Vario atau Vario. Honda Beat gitu Iya. ya. Itu mungkin kebutuhan. Tapi ketika Anda, wah aku kalau Matic maunya Vespa yang 60 juta, nah itu keinginan. Iya, keinginan itu. Tuh Pak. Betul. Nah, selain tadi dia harus punya tabungan 6 bulan ke depan, itu apa lagi Pak Yai? Setelahnya ya. Setelahnya. Ya. Jadi gini teman-teman, fase 1 tadi berarti Anda bekerja, kemudian Anda berhemat, kumpulin menjadi tabungan 6 bulan gitu kan. Nah, setelah Anda dapat targetnya nih, misalkan tadi contohnya adalah kebutuhan mendasarnya 10 juta. Lalu kita kumpulin jadi 60 juta. Maka fase keduanya berikutnya, adalah naruh tabungan itu kemudian menjadi deposito. Oke. Supaya nggak kamu ambil-ambil. Ya Iya, kan? iya. Kalau kamu taruh tabungan kan kamu lihat apa nanti digesek Iya, atau iya. diambil habis kan. Habis, Jadi betul. taruh deposito plek gitu. Dan jangan diambil-ambil gitu. Oke. Itu namanya dana darurat. Dana darurat itu Anda pakai nanti kalau Anda sakit, Anda nggak kerja gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua setelah Anda target dana darurat dapat, Iya. yang kedua itu adalah Anda mulai nyicil untuk investasi. Nah, kalau saya nyicilnya dulu itu adalah investasi emas. Oke. Karena kalau deposito kan cuma 5%, Iya. emas itu bisa dapat 10% sampai minimal 7% setahun lah. 7%. Apalagi kemarin 2025 iya. ini kita dapat yieldnya hampir 100%, Pak. Dari Luar biasa, Januari iya, sampai iya. dengan Desember Desember ini ya. 50 sampai 100% Iya, gitu. gila Kenaikannya. itu. Nah, Anda cicil emas berapa? 2 kalinya dari dana darurat tadi. Oke. Ya kalau dana darurat Anda tadi 60 juta, cicil Iya. emasnya 120 juta. 120 juta. 120 juta. Anda nyicilnya sekarang diberikan kemudahan oleh sistem, yaitu nyicilnya bisa di Pegadaian. Oke. Nah, supaya Anda itu konsisten. Ya, misalkan Anda mau beli emas 60 juta. Nah, itu mungkin setiap bulan Anda bilang ke petugas Pegadaiannya, saya bisanya 1 juta terus. Tiap tanggal 1 saya nyetor 1 juta, berarti butuh 60 bulan, ya kan? Oke, cicilan 60 bulan berarti itu berarti ya. nanti setelah 60 bulan Anda kan dapat emasnya tuh. Betul. Jangan dijual. Emasnya digadekan lagi ke Pegadaian. Pegadaian. Nanti keuntungannya dibelikan emas lagi. Gitu Oke. diputer terus kan gitu kan. Nah, setelah itu apa? Baru kemudian Anda kalau ada sisanya Anda tabung lagi. Oke. Kemudian sisanya Anda masukkan ke saham. Ya, jadi saham itu Instrumen fase nomor ketiga, 3 ya, bukan iya. nomor 1 gitu loh. Betul. Setelah Anda punya dana darurat, setelah Anda punya tabungan emas, kemudian Anda punya saham. Betul. Berapa besarnya? Ya boleh 1 kali dana darurat, boleh 2 kali, boleh dan lain sebagainya. Oke. Karena kalau saham ini yieldnya kita patokannya misalkan IHSG aja deh. Iya, IHSG tahun ini naiknya 16,7%, ya kan? 16,7. Berarti kan lebih besar dari emas. Betul. Emas tadi kan rata-rata hanya 10%. Itu pun 10%. karena hari ini karena ya sesuatu yang spesial jadi Iya, naik kan. Kalau hari-hari biasa ya Betul. 10% setahun udah bagus. Betul. Kemudian kalau tadi yang deposito kan cuma 5% setahun bunga Iya. deposito itu. Jadi 5%, 10%, 16%, atau kita sederhanakan menjadi misalkan 15%. Nah, 15% ini Anda bisa putar-putar-putar, kemudian Anda ikut saham bagus, kemudian Anda trading ya, trading di saham Oke. bagus itu kan 1 bulan kita bisa dapat minimal 2%. Ya, 2%. berarti kalau 12 bulan berarti dapat 24%, lebih gede Iya. lagi kan. 5, 10, 15, 24% sampai dengan 30%. 30%. Oke. Nah, setelah saham apalagi nih Pak Yai? Tadi kan sempat sebut setelah saham ya properti lah, ya apalah. Tapi Ya. kan Pak Yai katanya nggak suka properti. Nah, kenapa itu? Ada Ya, ininya lah, prosentase kenaikannya atau yieldnya kayak Ya, apa tuh Pak ya. Yai? ya. Mohon maaf ya buat yang teman-teman yang apa ya, coach properti investment ya. Iya. Saya nggak memusuhi Anda ya, tapi saya untuk properti itu agak tidak suka, Pak. Karena apalagi properti ya rumah ataupun ruko itu yieldnya terlalu kecil, Pak.
Oke. Jadi yieldnya untuk disewakan itu Iya. hanya 1 sampai dengan 2% dari nilai kita beli ruko atau rumah itu. Apalagi Oke. di Jakarta ya, misalkan di kawasan kota wisata di daerah saya ini. Nah, itu saya beli rumah 1,5 miliar sampai 2 miliar itu Iya. hanya bisa disewakan setahun itu hanya 40 jutaan, Pak. Gitu. Artinya cuma 1 sampai 2%. Berarti kan untuk mengembalikan duit saya butuh 20 tahun, Pak. Lebih kan gitu kan. Terus ada yang bilang, kan harganya pasti naik. Oke, namanya apresiasi dari harga tanah dan harga rumah. Ya. Iya. Tapi dua kan itu. ya itu kan beda ya. Itu tetap saja kemudian dana itu nganggur gitu. Dan jual rumah sama properti terbukti hari ini susah, Pak. Ruko, Susah dan rumah itu lama ya, Pak, ya. di tempat saya ini teng blangsak, Pak. Itu di jalan itu bisa lihat tuh, pada dijual semua kagak ada yang beli. Karena apa? Properti itu terpuruk ketika ekonomi turun dan daya beli turun, orang nggak ada yang beli properti, Pak. Karena nggak punya cash dia. Iya. Ya, makanya kalau saya, Pak, saya lebih seneng tanah, Pak. Tanah itu enak, nggak perlu ngurus-ngurus apa-apa ya. Apalagi tadi kalau rumah kontrakan itu harus nyari kontrakannya, kemudian kontrakannya rusak kita harus nyari tukangnya, terus nanti nyari orang yang ngontrak lagi, gitu aja. Jadi kayak rat race ya. Jadi kayak apa ya? Kayak pertarungan tikus gitu ya. Jadi bolak-balik itu nggak ada kemajuan gitu ya. Nah, tapi kalau kita beli misalkan tanah kering ya, tanah kering yang saya suka itu kafling di dalam klaster, paling suka saya itu. Kemudian adalah tanah pertanian seperti sawah atau kebun. Oh, itu Nah, lebih bagus ya? Lebih bagus tuh. Kalau kita punya tanah di dalam klaster itu kenaikannya lebih dari 10% setahun, Pak. Iya kan? Jadi daripada punya rumah, mending punya tanahnya aja. Nah, orang nyari tanah itu lebih banyak, Pak, daripada nyari rumah. Karena rumah kan belum tentu seleranya sama, Pak. Misalkan kalau saya sukanya rumah klasik, Bapak sukanya rumah minimalis. Bu Vika misalkan sukanya rumah yang apa ya, yang tradisional misalnya kayak gitu, yang Jawa banget atau Sumatera banget. Karena kan Bu Vika aslinya orang Palembang kan gitu kan. Nah, itu kan seleranya macam-macam. Beda-beda. Gitu ya. Tapi kalau tanah kan nggak ada selera, ya kan? Tanah kan bisa Anda bangun, Anda yang suka modern bisa dibangun modern, Anda yang yang suka gaya Sumatera mungkin bisa dibangun rumah panggung gitu. Dan persediaan tanah itu kan setiap tahun menipis. Iya, kan? betul. Ya, apalagi tanahnya di dalam klaster. Karena kan orang menengah ke atas tuh pengennya rumah di klaster, tapi kalau bisa custom kan gitu. Nah, itu. Itu dia mahal. Itu yang mahal. Kemudian yang kedua adalah sawah sama kebun. Nah, jadi saya itu punya sawah sama kebun yang saya sewakan. Kalau sawah saya memilih yang di Sumatera, Pak. Karena di Sumatera itu sawah masih murah. 1/4 hektar itu kalau di Lampung, daerah Palembang gitu, 1/4 hektar itu masih 100 jutaan lah. Ya, kalau sawah yang baru dicetak baru itu bahkan cuma 50 juta. Nah, apresiasinya setiap tahun itu bisa 25%, Pak, itu. Tinggi juga. Tinggi. Plus bisa disewain ke petani penggarap. Itu sewanya itu sekitar 5% setahun, Pak. Lumayan, ya kan? Dibandingkan di rumah kontrakan cuma 1-2. Terus kita nggak perlu ngurus, Pak. Nggak ngurus. Benar. Dan misalkan kalau tidak disewakan, kita kemudian tanamin sendiri, kita olah sendiri, kerjasama sama petani, kita dapat separuh keuntungannya. Misalkan 8 ton kita dapat 4 ton berasnya gitu. Nah, kemudian yang menarik itu ya yang di atasnya ada tanaman komersial seperti sawit ataupun karet. Nah, itu juga lebih enak lagi tuh. Jadi karet sama sawit itu kan sekali nanam hasilnya bertahun-tahun, bertahun-tahun, Pak. Jadi lebih dari 10 tahun karet itu bisa kita panen, apalagi sawit bisa lebih dari 10 tahun. Siap. Kalau aku wanita itu sukanya emas perhiasan. Ya. Nah, gimana menurut Pak Kiai? Kan emas perhiasan tuh naik terus, kayak yang aku pakai ini. Dulu aku beli di harga 1 jutaan. Ya. Sekarang dia di harga 2-3 juta per gramnya. Menurut Pak Kiai gimana ini? Ya, oke sih. Kalau emas perhiasan memang kesukaan kaum hawa ya. Karena sejak zaman Cleopatra ya, semua wanita suka emas kan gitu ya. Tapi kalau emas perhiasan itu, Bu, itu tuh kena namanya potongan. Kalau kamu jual kan, kena potongan kan. Bisa 10, 20, 30% tergantung dari
toko emasnya kan gitu Iya. kan. Nah, jadi kalau punya emas perhiasan ya boleh aja, kalau sekedar untuk dipakai sambil apa yang ngamanin uang kamu boleh aja, Bu. Tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Jangan jangan punya cincin 10 terus nanti apa namanya gelang 10 ya, kalung 10 apa bahkan 20 ya jangan. Ya cukup satu dua Satu aja ya. satu dua aja. Kemudian kalau yang lainnya dijual lalu dibelikan emas batangan dari Antam. Kalau saya begitu, karena apa? Oke. Kalau emas batangan itu lebih nggak kena biaya potongan gitu ya. Per tahunnya naik terus ya. Per tahunnya naik terus dan diprediksi kan memang kedepannya ini masih akan naik terus sampai 4.500 per troy ounce sampai $5.000 per troy ounce, jadi masih akan naik. Nah, dengan catatan itu jangan terlalu banyak emas perhiasannya. Kayak ibu nih makanya banyak banget nih emasnya. Dah. Oh gitu, oke, saya akan kurangi emas saya dan beralih ke Antam, Pak Kiai. Makasih. Berikutnya Pak ya, ini yang terakhir, instrumen terakhir, kalau bisnis franchise gimana Pak ya, untuk melipat gandakan kekayaan? Nah, betul, ini pertanyaan yang juga sering disampaikan teman saya. Kebetulan teman kita kemarin ada yang mau buka Alfamidi kan, Iya. terus saya bilang, aduh bro, teman kita juga di Saham Bagus juga sudah melakukan riset Pak. Jadi dia beli sahamnya AMRT. Iya. AMRT itu kan yang punya Alfamart, Iya. gitu? Ya. Kemudian dia juga membangun atau membeli franchise 10 Alfamart. Oke. Gitu. Sama-sama dicoba 10 tahun seperti apa. Nah, itu yieldnya sahamnya AMRT itu bahkan 10 kali lipat lebih cuan daripada dia dapat penghasilan atau pendapatan dari franchise Alfamart. Sehingga si bapak itu sekarang 10 Alfamartnya dijual semua. Jadi menurut saya lebih enak beli sahamnya AMRT daripada beli sahamnya atau Beli bisnisnya. daripada beli bisnisnya franchise Alfamart. Karena kan ya sekarang franchise Alfamart kalau nggak 1,5 miliar udah. 1,5 miliar. Belum bangunan segala macam. Di Dan luar. kalau memang masih pengen juga nggak apa-apa juga, tapi saya tunjukkan triknya. Jadi ada teman juga yang punya 100 Alfamart. Jadi kan teman saya ini banyak kan Pak ya, macam-macam. Salah betul. satunya ada yang dia berinvestasi di Indomaret, Alfamart. Oke. Dan itu dia bilang sama saya kalau yang di Jabodetabek itu sudah nggak bagus Pak. Karena akuisisinya per tokonya itu mahal, gitu. Sehingga yieldnya rendah. Oke. Ya. Jadi yang menguntungkan itu di daerah luar Jabodetabek dan di Sumatera. Sumatera itu banyak tempat yang masih kosong, lalu akuisisinya murah, beli propertinya, bangunnya kayak gitu murah. Iya. Dan setelah bangun, kalau bisa bangun sendiri, lalu diserahkan ke manajemen Alfamart, suruh ngisi kan gitu kan. Oke. Nah itu yieldnya lebih besar Pak. Jadi bisa 7%-an sampai berapa? 5% per 3 bulan gitu bisa. Iya. Iya. Cukup Jadi triknya besar itu. juga ya, Iya. triknya itu ya. Oke, baik Pak ya, terima kasih atas saran-sarannya untuk investasi dan bagaimana caranya mengakselerasi kekayaan nih Pak ya. Ya, betul. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga memberikan roadmap ya, Ya. untuk para trader pemula atau investor pemula, sehingga dalam berinvestasi ini dia tidak menggunakan modal-modal panas atau modal yang cekak. Ya, sehingga modalnya dia berlapis-lapis tuh kayak yang Pak Yai tadi bilang. Ya, kebanyakan sebenarnya teman-teman investor itu hanya niru-niru aja. Iya. Misalkan bapaknya sukanya invest rumah, kemudian anaknya ikut, bapaknya maksain kan gitu. Padahal bapaknya ini nggak ngerti ada investasi lebih bagus, ada saham, ada obligasi, ada yang sekarang surat utang negara. Surat utang negara bagus juga loh, 6,8% gitu ya. Ya kan? Karena negara lagi butuh duit, pengen dapat duit dari rakyatnya kan. Jadi negara ngutang sama kita kan. Nah, kita dikasih yield 6,8. Bagus ya. Ya. Betul. Oke. Siap Pak Yai, terima kasih atas obrolan kita siang ini. Mantap. Siap. Semoga ini jadi roadmap lah untuk para investor pemula dan juga trader. Siap, selalu pantau di Gosip Pasar, sahambagus.co.id, dan jangan lupa ikuti kelas terakhir
tahun ini tahun 2025 kelas saham di Saham Bagus Pak ya. Ya, sekolah saham bagus. Tanggal 28, 28, 29, 30. Bulan ini ya, November. Ya, bulan jadi ini. minggu depan udah. Minggu depan. Jangan-jangan minggu waktu ditayangkan video ini udah telat. Enggak, sebelum. Jadi Anda semua masih punya kesempatan di pekan terakhir sebelum kelas dimulai, Pak Yai. Oke, saya mau kasih Siap, satu pepatah silakan. yang saya lupa ya. Iya. Teman-teman, kalau Anda miskin jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama miskin dan jangan bangga Anda jadi orang miskin. Cepatlah Anda berubah menjadi orang kaya biar Anda punya martabat dan bisa menikmati indahnya dunia ini. Siap. Terima kasih Pak Yai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus.